Jadi saudara, lawatan Tuhan yang dilihat dengan lidah-lidah api, artinya supaya orang Kristen yang mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka punya semangat berbicara yang besar, punya gairah yang besar dengan yang namanya Injil Tuhan. Jadi kalau Allah menyatakan dirinya dengan berbagai manifestasi, itu Allah punya tujuan, bukan Allah tidak punya tujuan. Jadi kalau ada bahasa mereka dipenuhi dan orang-orang melihat ada lidah-lidah api, itu artinya bahwa Tuhan punya tujuan supaya yang diurapi punya semangat memberitakan Injil Tuhan. Amin. Jadi Tuhan itu ngomong di Alkitab bukan tanpa makna, Pak. Bukan tanpa arti. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua istilah Pentakosta. Sebenarnya begini Bapak Ibu, di Israel itu ada 3 hari raya besar, salah satunya adalah Pentakosta yang dirayakan sesudah Paskah. Hari raya Pentakosta itu hari raya masa panen, sesudah panen. Mereka mengucap syukur karena berkat-berkat Tuhan. Waktu Paskah Yesus mati dan terangkat ke surga 50 hari setelah Paskah itu hari Pentakosta. Jadi hari Pentakosta itu bersamaan dengan hari pencurahan Roh Kudus. Nah, tradisi di Israel hari Pentakosta itu hari pesta itu orang-orang Israel yang berserakan di berbagai negara mereka kembali ke Israel untuk merayakan Pentakosta itu. Itu yang pertama. Yang kedua untuk merayakan Pentakosta Israel orang-orang Yahudi. Maka segala bangsa datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta itu. Nah pada waktu orang-orang dari berbagai macam bangsa dan orang-orang Israel yang terserak karena aniaya di negeri-negeri lain. Di saat Pentakosta mereka semua ngumpul di Yerusalem merayakan Pentakosta. Nah pada waktu merayakan Pentakosta itulah mereka melihat kedahsyatan lawatan Tuhan. Itu sebabnya ada orang-orang dari berbagai macam negeri hadir ke Israel, ke Yerusalem. Dan dia melihat sebuah peristiwa yang dahsyat. Kok ada orang yang berbicara dengan berbagai macam bahasa. Yang mereka tidak mengerti, tapi kita mengerti. Dan kalau saudara baca kisah para rasul, Petrus berkhotbah. Itu tidak hanya berkhotbah kepada orang Yerusalem. Tapi berkhotbah kepada orang dari berbagai macam bangsa. Dan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam khotbah-khotbah Petrus dan lawatan loteng Yerusalem. Yang melawat, mengajar orang berbagai macam bangsa. Kenapa kok peristiwa pencurahan Roh Kudus bersamaan dengan Pentakosta dan dihadiri oleh banyak orang dari seluruh negeri. Dari seluruh negara, dengar baik. Karena memang Injil Tuhan, lawatan Roh Kudus tidak hanya untuk Israel. Perhatikan ini baik-baik. Lawatan Pentakosta, lawatan Roh Kudus tidak hanya untuk orang yang di loteng Yerusalem. Kabar baik tidak hanya untuk orang-orang Israel. Tetapi pekerjaan Roh Kudus, kabar baik tentang Yesus Kristus harus didengar oleh seluruh bangsa di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat itu tanpa sebuah tujuan Pak Bu. Jadi kalau di Yerusalem ada banyak orang datang dari berbagai macam tempat dan peristiwa itu terjadi pada waktu itu. Karena Allah memang punya tujuan supaya orang-orang dari negara-negara lain, dari orang-orang yang terserak akan kembali ke negerinya. Mereka sudah menerima lawatan Roh Kudus, mereka pulang ke negerinya, mereka sudah mendengar khotbahnya Petrus. Dan itu akan mempersingkat pekerjaan Allah. Sehingga dunia semua mendengar betapa dahsyatnya Tuhan. Yang dialami di Yerusalem, yang dialami oleh khotbah-khotbah Petrus dan dialami oleh waktu itu. Makanya orang kalau kembali ke Syria, kembali ke Samaria, kembali ke daerah Ethiopia, kembali ke daerah-daerah lain, mereka sudah melihat Tuhan dahsyat di Israel, Tuhan dahsyat di Yerusalem, Tuhan melawat Israel, Tuhan melawat Yerusalem. Dan Injilnya buat kita semua orang-orang percaya. Dengar baik, lawatan Tuhan tidak saja untuk orang-orang di Yerusalem, tapi untuk segala bangsa.
Berita Injil Kerajaan Allah tidak saja untuk orang-orang Yerusalem, tetapi lidah api itu, semangat Pentakosta itu harus sampai ke ujung bumi. Amin. Selamat pagi. Ya, begitulah kiranya. Ini baru pembukaan, belum khotbah. Haleluya. Itu hal-hal penting berkaitan dengan Pentakosta supaya kita tahu. Sebab nanti kalau anak kita bertanya, kenapa kok ada lidah api ya? Kenapa kok nggak ada lidah buaya gitu yang melawat waktu itu? Minimal saudara secara pengetahuan kitab saudara sudah mengerti firman hari ini. Kenapa suku-suku bangsa ada di Israel pada waktu itu? Minimal saudara mengerti latar belakangnya. Dan kenapa mereka dilawat Tuhan dalam khotbah-khotbah Petrus waktu itu? Karena minimal saudara tahu bahwa memang Injil buat dunia di seluruh dunia. Mari kita membaca Alkitab kita bersama-sama. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita akan mengulang. Melihat sebuah kisah cerita yang menarik. Dan saya berharap hari ini kita tidak hanya mengerti sebuah kisah cerita. Tapi kita mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Kisah Rasul pasal pertama ayat 14. Nanti kita sambung Kisah Rasul pasal kedua ayat pertama sampai yang keempat. Dan ayat selanjutnya saya bacakan buat saudara. Kisah Rasul pasal yang pertama 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara Yesus. Pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tibalah turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk dan tampaklah kepada mereka apa? Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pasal 2 ayat 14 sampai 21. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku itu. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan pernyataan Nabi Yoel bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan turun-turunmu akan mendapat penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga ke atas hamba-hambamu hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah bumi. Darah dan api dan gampalan-gampalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum kedatangan hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Bapak Ibu, mari kita lihat materi yang saya sudah siapkan kepada kita. Peristiwa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus itu sebuah titik awal dari sebuah kegerakan. Peristiwa Pentakosta atau peristiwa pencurahan Roh Kudus adalah tanda awal sebuah kegerakan tentang kekristenan di zaman setelah Yesus naik ke surga. Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa penggenapan
akan janji Allah lewat para nabi yang telah disampaikan oleh Yoel yang tadi kita baca, yang dikutip oleh khotbah Petrus. Tetapi juga Yohanes di dalam khotbahnya, Rasul Yohanes dalam khotbahnya, Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi dia yang datang nanti lebih berkuasa daripadaku. Di dalam kitab Matius dan kitab Lukas pasal yang ketiga berkata, dia akan membaptis kamu dengan api. Jadi kurang lebih 4 tahun sebelum terjadi peristiwa baptisan Roh Kudus dengan lidah-lidah api, itu Yohanes sudah berbicara terlebih dahulu. Nanti dia yang datang itu akan membaptis kamu dengan api. Inilah berbicara tentang penggenapan dari apa yang Tuhan sampaikan kepada gerejanya. Makanya pada waktu peristiwa loteng Yerusalem, baptisannya bukan dengan air. Baptisannya bukan dengan penglihatan yang lain. Tapi betul-betul dengan api seperti yang dibicarakan oleh yang namanya Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat tentang kebenaran ini. Roh Kudus itu untuk orang-orang percaya. Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya. Yang pertama, Bapak Ibu, ini mungkin karena jauh jadi agak lambat. Supaya orang percaya mengalami janji-janji Allah. Itu yang pertama. Sebab Allah kalau berbicara dan menjanjikan sesuatu, pasti digenapi. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus diperuntukkan untuk orang percaya untuk sebuah kesanggupan supaya orang percaya dan gerejanya memiliki kesanggupan mengerjakan misi Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Roh Kudus diberikan kepada orang percaya supaya orang percaya mampu bertahan dalam berbagai macam pergumulan, baik dalam melayani kerajaan Allah, memberitakan Injil di seluruh bumi, ataupun dalam berbagai macam pergumulan dan tantangan yang sedang kita hadapi. Pagi ini saya ingin membawa kita untuk mengerti 3 hal ini, supaya betul-betul hari ini kita diberkati oleh Tuhan dan kita pun tidak merasakan pribadi yang kosong dan hampa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Roh Kudus diberikan kepada orang percaya untuk kita orang percaya mengalami janji-janji Tuhan. Alkitab ini berbicara firman Allah dan janji-janjinya. Roh Kudus akan menyanggupkan orang percaya dan gereja Tuhan untuk bekerja mengerjakan pekerjaan ini. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kegerakan roh lewat pekerjaan Tuhan bisa tembus sampai ke ujung bumi. Yang ketiga, mari ingat baik-baik, bahwa Roh Kudus diberikan supaya orang bertahan. Orang-orang Kristen bertahan dalam berbagai macam pergumulan. Mari kita lihat yang pertama. Mengalami janji Allah. Yang pertama, mengalami janji Allah berbicara kepenuhan akan berkat Allah. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Ayat yang ke-17 dan ayat yang selanjutnya. Paulus berdoa begini. Dan aku, kita mulai ayat 16 bagian terakhir. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan roh wahyu. Roh Kudus disebut roh hikmat dan roh wahyu. Untuk mengenal Dia dengan benar.
Jadi tanpa Roh Kudus, tanpa pewahyuan, orang percaya tidak akan pernah mengenal Allah dengan benar. Supaya kalau kita mengalami Roh Allah pada akhirnya, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Oh, betapa hebat, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya dalam Yesus Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga dan selanjutnya. Dengarkan baik-baik. Bapak Ibu, Alkitab berkata, firman ini adalah kekayaan surgawi. Mari kita paham. Atau di dalam surga itu banyak kekayaan. Kekristenan itu berbicara kekayaan. Kalau ini kekayaan, atau di dalam surga penuh dengan segala kekayaan, kita tidak bisa mengambilnya, kita tidak bisa mengerti dengan benar kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus. Karena kunci untuk memahami surga, kunci untuk membuka berkas surga itu yang menjadi bagian kita. Oh, betapa kayanya. Bagian itu kan bagi orang-orang percaya. Kita akan mengerti, kita akan mengalami kalau Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita mengalami janjinya sehingga kita mengalami kepenuhan di dalam Roh Kudus. Tolong dibantu. Baik, yang kedua, supaya orang-orang percaya mengalami mujizat dan kelegaan. Yang ketiga, Alkitab berkata, supaya orang-orang percaya mengalami karunia dan pengembangan talenta. Di dalam Alkitab Pak, kita mengenal ada 21 karunia. Yang pertama adalah karunia jawatan. Jadi rasul, nabi, gembala, guru dan penginjil. Di dalam kitab Efesus ada karunia jawatan. Saya diberi Tuhan sebagai karunia jawatan gembala. Makanya saya jadi gembala sidang. Ada orang-orang dikasih jawatan mempunyai karunia menginjil. Makanya dia kerjanya menginjil, suka menginjil. Ada orang-orang dikasih karunia jawatan untuk mengajar sebagai guru. Mengajarnya pinter, luar biasa, baik. Dan kalau mengajar orang fokus dan tertarik. Jelas. Nah kalau orang tidak punya karunia mengajar, dia mengajar. Yang diajar ngantuk, yang mengajar stres. Biasanya begitu Bapak Ibu. Di dalam Alkitab ada 9 karunia roh. Ada yang berbahasa roh, ada karunia hikmat, karunia iman, karunia kesembuhan dan macam-macam. Ada 9. Di dalam kisah para rasul, di dalam kitab Roma pasal 12 ada karunia melayani, ada berbagi, ada menasihati, ada memimpin, ada 6. Total karunia dalam Alkitab berbicara 21. Itu diberikan kepada orang percaya supaya orang percaya mengalami kekayaan surgawi. Sehingga dengan kekayaan itulah kita bisa yang namanya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya diberi karunia jawatan menggembalakan. Saya dikasih karunia berbahasa roh. Saya dikasih karunia memimpin. Dengan 3 karunia yang ada padaku minimal itu. Saya bisa bekerja dahsyat untuk kerajaan Allah. Saya bisa memimpin orang. Saya bisa mengalami kekayaan-kekayaan surgawi. Dan itu tidak bisa dikerjakan tanpa pekerjaan Roh Kudus. Halo? Amin? Ya. Itu pekerjaan Roh Kudus Pak. Itu bukan pekerjaan manusia. Saya tuh mengalami kekayaan-kekayaan surga. Jadi kalau orang bisa berbahasa roh, orang bisa punya karunia berbagi, orang bisa punya karunia macam-macam. Itu kekayaan Pak. Itu kekayaan surgawi. Saya bersyukur bahwa jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya ada berbagai macam karunia dan jawatan. Mohon maaf ini memang saya turun 5 kilo jadi sering sedikit menaikkan celana saudara. Jadi lumayan, jadi dietnya berhasil. Lumayan lah ya, oke. Sebab kalau kegemukan takut nanti cepat mati. Kata orang begitu saudara. Saya
Kalau saya berbicara apa saja di mimbar, di jemaat kita cabang di Citra Grand, karena mereka sudah tahu karunia masing-masing, jadi saya tidak usah susah untuk mengatur mereka. Kalau saya minta sesuatu di depan jemaat, mereka dengan cepatnya berkata itu bagian kami karena itu kekayaan kami. Wah, luar biasa. Saya bilang gini, minggu depan, saudara bulannya kita mau beli drum, kita mau beli Unfocus. Jemaat berdatangan sama Pak Untung dan berkata, Pak itu bagian kami karena itu kekayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Selamat pagi. Hei, itu kekayaan Pak. Karena dia punya karunia berbagi. Di gereja kami ada menara doa setiap jam 12 sampai jam 2, hari Selasa dan hari Jumat. Mereka berkata, kamilah yang berdoa karena kami diberi karunia untuk mendoakan banyak orang. Silakan naik. Ya. Di gereja kami ada seorang anak Tuhan, wah semangat menginjil. Cari jiwa terus kerjaannya. Dia bilang gini, Pak Untung ngajar saja, bagian saya cari jiwa. Mereka menemukan kekayaan surgawi. Saya berharap kekayaan ini kita mengalaminya. Amin. Temukan dan alami. Kekayaan ini ada buat kita. Kita akan mengerti bahwa kita kaya dalam berbagai macam karunia. Karena Roh Kudus yang menyingkapkannya. Saya bilang sama jemaat, kalau ada orang punya karunia yang berbeda-beda. Anda tidak usah iri, tidak usah jealous sama yang lain. Kalau Anda tidak punya karunia memberi, kalau ada orang memberi, Anda tidak usah iri. Tidak usah iri. Mungkin karunia Anda tidak memberi, mungkin karunia Anda menasehati. Udah nasihatin saja orang dengan memberi nasihat. Itu udah cukup, itu kekayaan Anda. Kalau Anda tidak bisa ngomong tapi bisa nyanyi memberikan dompet, kerjakan saja, itu kekayaan Anda. Tidak usah jealous. Kalau ada yang bisa memberi, tidak bisa mengasih sesuatu, ada yang menasehati, ada yang bisa memberi sesuatu, itu berarti sempurnalah pekerjaan Allah. Sebab kalau di gereja semua orang hanya bisa menasehati, kita nggak bisa kenyang dengan nasihat, Pak. Betul? Apa kalau saudara lapar bisa kenyang dengan nasihat? Halo? Apakah dompet saudara bisa terisi dengan sebuah nasihat? Belum tentu. Itu sebabnya Bapak Ibu, coba lihat kekayaan surgawi yang luar biasa. Gambarnya saja, Bung. Tidak usah saya. Sudah dikenal. Mari perhatikan baik-baik. Jadi yang namanya karunia-karunia ini kekayaan surga yang harus menjadi bagian kita, Pak. Jangan bilang itu pendeta punya, bahasa roh itu pendeta. Ngajar itu pendeta. Enggak. Saya udah pernah cerita kan? Di gereja yang kami gembalakan ada seorang anak Tuhan, senior lah, lebih tua dibanding kami. Beberapa minggu yang lalu dia ulang tahun. Dia pintar mengajar. Dia bukan pejabat, dia pintar mengajar. Kalau mengajar, Pak, keren. Gembalanya kalah. Pakai PowerPoint diterangkan dengan bahasa ini. Wow, saya lihat saya tes di Komsel bagus. Saya tes di doa pagi bagus. Saya khotbah di kebaktian umum. Dahsyat. Kemarin waktu kenaikan Tuhan, ibadah kenaikan Tuhan ke surga, kami ibadah Gunung Pancar. Dia khotbah, Pak. Gembalanya dengerin. Karena saya tahu dia punya kapasitas dan hidupnya luar biasa. Karunia-karunia itu, Pak, untuk kita. Cobalah temukan supaya kita jangan jadi orang Kristen yang miskin. Berbahasa roh kagak. Karunia memberi kagak. Karunia memimpin kagak. Kesembuhan kagak. Punyanya karunia makan. Nggak ada itu karunia makan. Nggak ada. Punyanya karunia menerima. Nggak ada karunia menerima, Pak. Nggak ada. Cobalah alami kekayaan ini. Ini semua bisa dikerjakan oleh yang namanya Roh Kudus. Dan inilah kekayaan kita orang-orang percaya. Kalau kita tidak mengalami ini, Pak, kita menjadi orang Kristen gereja Tuhan yang miskin. Miskin. Dan orang yang miskin tidak jadi berkat. Karena tidak sanggup memberi. Bagaimana mungkin saya bisa menasihati orang kalau saya tidak punya karunia itu, jawatan itu. Itu sebabnya sekali lagi, Roh Kudus diberikan. Supaya Anda mengerti kekayaan surga yang menjadi bagian Anda. Dan pada akhirnya Anda menjadi orang-orang kaya di dalam Kristus.
Amin. Halo. Anda di gereja orang muda hebat, di kantor hebat. Dalam pelayanan harusnya saudara menjadi hebat. Ya. Saudara di rumah menjadi orang hebat. Saudara di kantor menjadi orang hebat. Saya berharap di gereja juga menjadi orang hebat. Halo. Amin. Ya. Kalau ada jemaat baru datang ke Citra Grand, saya tanya. Pendidikannya apa, Bro? Ini, Pak. Di kantor levelnya apa? Ini, Pak. Oke. Saya udah melihat nih, ini orang punya kapasitas di kantor. Oke. Kalau dia punya kapasitas di kantor, langsung saya tes. Bisa apa dia dengan pelayanan? Kalau levelnya manajer di kantor, di gereja, mohon maaf. Tidak lagi jadi kolektan. Sayang. Tetes dengan berbagai macam talenta karunia. Kalau dia suaranya bagus, punya keberanian di mimbar. Dia nggak jadi penyambut tamu. Dia harus naik ke mimbar. Karena dia punya kapasitas. Gereja sedang kehilangan kekayaan surga. Karena gereja tidak bisa menggalinya dengan kekuatan Roh Kudus. Orang-orang percaya tidak mengerti dirinya bahwa dia adalah orang-orang kaya di dalam Kristus. Cobalah lakukan itu. Amin. Apakah ini khotbah tidak enak? Justru ini khotbah membuat kita bergairah karena kita mengerti tentang kekayaan Allah yang menjadi bagian kita. Halo, amin? Iya. Temukan ini. Alkitab berkata dengan Roh Kudus yang dijanjikan, maka menghasilkan buah-buah roh yang luar biasa. Oke, ini hal yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus menyanggupkan orang percaya mengerjakan pekerjaan misi. Jadi tadi itu kekayaan buat kita. Yang harus kita miliki, kita mengerti. Yang kedua, Roh Kudus diberikan peristiwa Pentakosta. Itu peristiwa awal bagaimana Roh Kudus menggerakkan orang percaya, dunamis itu dengan kuasanya untuk orang-orang percaya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan misi yang dahsyat dan luar biasa. Supaya orang percaya sanggup melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan sampai wilayah yang tak terbatas. Saudara yang Tuhan kasihi, di dalam Alkitab target Yesus sampai ke ujung bumi. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ingat ya, target wilayahnya sampai ke ujung bumi, tak terbatas. Kemampuan Petrus tidak sekolah nelayan, kemampuan Petrus tidak hebat, orang yang labil, orang yang peling-pelang, dia jatuh dalam kelemahan karena ngomong gede. Dia banyak ngomong tapi kerjanya kurang waktu itu, waktu sebelum diperbarui. Dengan Thomas yang tidak mudah percaya, dengan Filipus yang hanya kerjaannya mengkritik, dengan Yakobus dan Yohanes yang kerjaannya gila jabatan. Coba saya perhatikan murid-murid Yesus itu tipenya model begitu. Kita bisa bayangkan kalau Tuhan berkata kamu harus bekerja sampai ke ujung bumi, sementara SDM-nya model begitu. Kalau modelnya begini, SDM-nya pengecut, tidak gampang percaya. Jangankan ke ujung bumi, ke Yerusalem saja sudah menjadi takut. Betul tidak? Petrus jangankan sampai ke ujung bumi. Orang dia dengar ayam berkokok. Orang dia ketemu dengan gadis saja, dia udah berkata, wah gue gak kenal dia. Apalagi sampai ke ujung bumi. Yang tiap hari bersama-sama dengan Kristus, dia masih berkata, gue gak percaya kalau gue gak ketemu pribadi dengan dia, kata Thomas. Apakah orang-orang seperti itu mampu sampai ke ujung bumi? Gak bisa Pak. Tapi karena pekerjaan Roh Kudus, memampukan orang-orang yang terbatas, menjadi orang-orang yang tak terbatas, menembus sampai ke ujung bumi. Ini hebatnya kuasa Allah. Jadi ini kuasa yang mendorong orang. Membakar seseorang,
memberi semangat seseorang untuk melampaui wilayah-wilayah yang tak terbatas. Bapak Ibu, saya percaya kalau orang percaya dipenuhi Roh Kudus, pikirannya tidak hanya lokal, tidak hanya Petamburan saja. Pikirannya mendunia. Karena dia tahu Roh Kudus diberikan untuk melihat ladang yang menguning ke seluruh dunia. Petamburan tidak boleh hanya berpikir tentang Petamburan. Orang percaya di Petamburan tidak boleh berpikir hanya orang percaya di Petamburan. Tapi orang percaya di Petamburan harus berpikir Petamburan harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tidak mengajar kita hanya untuk Petamburan, untuk Petamburan, untuk Petamburan. Harusnya untuk Petamburan dan bangsa-bangsa. Untuk Petamburan dan daerah yang tak terbatas. Untuk Petamburan dan daerah yang lain. Pada waktu kita diberi karunia berbagi. Berbagi untuk Petamburan, berbagi untuk daerah-daerah lain. Pada waktu kita diberi karunia memimpin. Memimpin untuk Petamburan, memimpin juga untuk yang lainnya. Untuk itulah kita dipanggil. Dan kita sanggup mengerjakannya. Karena kita diberi kemampuan Roh Kudus. Bulan ini, ya, 2 minggu yang lalu saya ke Sumba Baradaya. Sumba Baradaya itu daerah NTT tapi dekat dengan NTB. Saya disertai dengan seorang pengusaha. Tadi saya bilang, Bro, saya mau ke NTT nih. Mau invest enggak buat kerajaan Allah? Kita mau tanam batu di NTT. Oh iya Pak, saya ikut Pak. Dia bilang begini, saya punya gereja lokal di Kapuk. Tapi gereja lokal saya dan saya harus berbuat sesuatu buat bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa. Hebat ya. Hidup tuh seperti itu Pak. Lebih berbagi dibanding dibagi. Jadi Roh Kudus itu memampukan kita orang percaya mengerjakan pekerjaan misi sampai tanpa batas. Yang kedua, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk fokus kepada tuaian jiwa-jiwa. Ini dengar nih Bapak Ibu, ini penting nih. Tuhan itu berbicara tentang jiwa-jiwa, tuaian, jadi jiwa-jiwa itu tuaian. Nah jiwa-jiwa yang disebut tuaian itu kan manusia yang dimaksudkannya. Jadi Tuhan berkata beritakan Injil kepada segala makhluk itu kepada manusia. Nah manusia yang diperhadapkan dalam pelayanan kan manusia dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda. Manusia yang diperhadapkan kepada gereja ini kan latar belakang ekonomi yang berbeda. Manusia yang diperhadapkan dengan tuaian, yang kita tuai, yang kita lakukan pelayanan, kan tentunya tidak sama pergumulannya. Ada yang kita layani karena terikat kuasa kegelapan, ada yang kita layani karena terikat oleh berbagai macam sakit penyakit, ada yang kita layani karena bangkrut, ada yang kita layani karena pergumulan rumah tangga, ada yang kita layani gak pernah sekolah, ada yang kita layani orang yang punya jabatan, ada yang kita layani orang-orang yang punya posisi di kantor. Kan banyak macam, banyak hal latar belakang dan ekonomi orang-orang yang kita layani. Nah kalau kita nggak punya hikmat Roh Kudus, melayani orang miskin sama melayani orang kaya beda pergumulannya. Melayani orang yang busung lapar berbeda dengan melayani orang yang kena stroke. Oh melayani keluarga yang berantem sama suami tentunya berbeda dengan berantem melayani anak. Nah orang-orang seperti ini kita nggak bisa jangkau tanpa kekuatan Roh Kudus Pak, tanpa hikmat itu. Betul. Saudara melayani Tuhan, menginjil sama orang yang belum kenal Tuhan. Bapak Ibu berbeda menginjil dengan namanya orang yang gereja Protestan dan Katolik. Berbeda Pak. Itulah sebabnya Tuhan itu lewat Roh Kudusnya memampukan kita fokus ke dalam berbagai macam pergumulan manusia dengan berbagai macam pergumulan. Sebenarnya kalau kita berbicara melayani itu Pak, itu bukan tugas saja pendeta. Tapi semua orang punya tugas melayani. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita di kantor ketemu dengan teman kita, punya masalah rumah tangga. Roh Kudus mengurapi kita, dia menggerakkan hati kita dengan berapi-api, dilayani orang di kantor. Saya bulan lalu menghadiri satu ibadah
dari full gospel, dari businessman di daerah Jonggol sana, di daerah Cariu. Kenapa muncul ada kumpulan para bisnismen dan membuat sebuah komunitas? Karena yang bisa menjangkau bisnismen itu adalah orang-orang yang berbisnis. Pendeta itu kalau mau mendekati bisnismen Pak, malu hati Pak. Pikiran pendeta kadang ntar kalau kau mendekati bisnismen dibilang kau minta duit lagi. Atau juga sebaliknya kalau bisnismen kita deketin nih pendeta mau minta apa lagi nih. Karena pikiran kita juga kotor. Kadang-kadang bisnis dengan kotor juga. Tapi kalau sesama bisnis, sama-sama main bulu tangkis, di lapangan bulu tangkis dideketin. Sama-sama berenang di kolam renang sambil makan kacang tapi gak bikin kotoran. Sambil ngobrol Injil Tuhan. Sambil main bola yang ditendang-tendang, yang dilempar-lempar, dikejar lagi. Kita injilin. Ada orang begitu ya. Yang kerjaannya mukul bola jauh dikejar, dipukul lagi. Dicari lagi, dikejar, dipukul lagi. Kayak kurang kerjaan, aku juga heran gitu juga ya. Gitu. Tapi gak apa-apa lah, kan dalam dunia-dunia besar yang begitu. Itulah cara Tuhan memberkati kita. Gak mungkin, mohon maaf, pemulung bisa menginjili, bisa main golf. Gak mungkin tukang ojek bisa menginjili pemain golf, gak mungkin. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita supaya gereja fokus. Kalau orang ini cocoknya latar belakangnya ini, dekat. Ini orang Batak, ini perlu diinjili sama orang Batak baru bisa. Ini nggak bisa orang Batak sama orang Cina. Ini nggak cong, ini nggak bisa. Itu ada yang begitu-begitu, ada sistem caranya. Nah Tuhan ajar kita seperti itu. Yang jelas begini, intinya adalah Roh Kudus diberikan kepada kita supaya orang-orang percaya gereja Tuhan fokus kepada tuaian-tuaian itu. Yang ketiga. Nah Bapak Ibu, pelayanan kita tidak saja kepada jiwa-jiwa, pelayanan kita juga diberhadapan dengan kuasa kegelapan Pak. Jadi kita tidak bisa mengalahkan kuasa kegelapan yang ada di latar, yang ada di belakang banyak pergumulan hidup manusia. Dengan kekuatan kita, dengan adanya Roh Kudus diberikan kepada kita, maka ada kemampuan yang ekstra dari Allah yang adikodrati, yang pada akhirnya memampukan Petrus menjamah orang lumpuh dan berjalan, memampukan Petrus untuk bekerja dengan dahsyat. Karena ada kuasa. Jadi kalau gereja tanpa kuasa Roh Kudus, orang lumpuh tetap lumpuh. Kalau gereja orang percaya tanpa pekerjaan Roh Kudus, orang kerasukan setan tidak bisa terlepaskan. Tetapi kalau hamba-hamba Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, maka kuasa kegelapan pun tidak akan pernah berani untuk melawan hamba-hamba Tuhan. Mari kita sadar ini. Bapak Ibu, mari kita mengerti. Dunia pelayanan kita itu tidak saja melawan darah dan daging. Paulus berkata dalam Efesus, melawan penguasa-penguasa di udara. Pekerjaan orang percaya, Yesus tahu betul. Petrus akan menghadapi orang sakit, Petrus akan menghadapi kuasa kegelapan, Petrus akan menghadapi berbagai macam pergumulan. Oh tahu. Nah karena tahu itulah Roh Kudus itu diberikan untuk bekerja seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir. Ini ayatnya Bapak Ibu yang boleh Bapak baca dengan Bapak Ibu baca di dalam perikop berikutnya. Yang ketiga, Roh Kudus tidak saja diberikan kepada kita untuk kita mengalami janji-janjinya. Roh Kudus tidak saja diberikan kepada kita untuk kita bergerak mengerjakan pekerjaan misi Allah dengan dahsyat. Tapi Roh Kudus juga menyanggupkan orang percaya menghadapi aniaya dan tantangan dan penderitaan. Klik, ini yang terakhir. Yang hari ini baik, ini penting. Gereja selalu diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit sepanjang zaman. Klik berikutnya, saya ringkas saja. Yang kedua, orang-orang percaya atau pemberita-pemberita Injil atau pengikut Kristus harus mengalami berbagai macam pergumulan di dalam menjalani hidup dan pelayanannya. Pak Ibu, kalau Roh Kudus tidak bekerja kepada gerejanya dan orang percaya, maka gereja Tuhan sudah berhenti di Yerusalem. Tidak pernah nyampe ke Petamburan, ke Palmerah, ke Tanah Abang, ke Bendungan Hilir. Ke Kota Bambu, Kebun Jeruk, dan Kebayoran Lama. Tidak akan pernah sampai. Mari kita sadar. Roh Kudus diberikan
Karena Roh Kudus ingin memberikan kekuatan kepada gerejanya. Sehingga gereja Tuhan sanggup menembus sampai ke ujung bumi sekalipun penderitaan banyak. Alkitab berkata bahwa orang-orang pasal yang ke-8, Kisah Rasul pasal yang ke-8, orang-orang percaya yang teraniaya, Alkitab berkata, mereka tersebar dan tetap memberitakan Injil. Itu Alkitab berkata. Alkitab juga berkata, Petrus dan rasul-rasul yang lain semakin ditekan, dipenjara termasuk Paulus, walaupun kandas kedinginan, banyak menghadapi berbagai macam pergumulan, Alkitab berkata, Paulus tetap eksis memberitakan Injil. Kalau Bapak Ibu melihat pergumulan Indonesia, Bapak Ibu, Indonesia ini pergumulannya luar biasa. Kekristenan di Indonesia ini mengalami himpitan yang begitu luar biasa. Ada beberapa daerah-daerah yang rawan, riskan oleh Injil. Tetapi Injil di Indonesia tidak pernah berhenti diberitakan. Dan setiap hari ada orang yang mengenal Kristus. Kalau bukan kekuatan Roh Kudus, tidak mungkinlah Injil diberitakan ke seluruh bumi. Bapak Ibu dengar ya, di Jawa Barat itu, di Jawa Barat itu tanda petik sukar mendirikan gereja. Tetapi di Jawa Barat pertumbuhan gereja itu pesat. Itu Jawa Barat. Di Bekasi Pak, khususnya Bekasi saya melayani. Itu seringkali ribut gara-gara namanya gereja. Tetapi yang namanya Bekasi gereja justru tambah hari tambah banyak. Kami ditekan, kami tidak pernah menjadi lemah. Kami dihambat, kami tidak pernah menjadi kecewa. Justru pada waktu gereja ditekan dan dihambat justru merambat semakin banyak. Halo? Karena gereja itu pekerjaannya Allah. Gereja itu kepalanya Kristus. Gereja itu digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan para pendeta menghadapi aniaya. Roh Kuduslah yang memampukan orang-orang bergerak lebih dahsyat dan luar biasa. Itu Roh Kudus. Minggu kemarin saya ke Sulbar, Sulawesi Barat. Saya ketemu dengan 5 pendeta gembala sidang di pedalaman-pedalaman Sulawesi Barat. Kami hadir untuk memberkati mereka. Kantor di mana saya bekerja sama dengan sebuah gereja lokal di Jakarta ini. Gereja lokal itu berjanji begini. Kami akan berikan 5 sepeda motor tiap bulan selama 3 tahun buat pendeta-pendeta desa yang adalah gembala sidang. Keren ya, keren. 5 sepeda motor tiap bulan selama 3 tahun buat gembala-gembala di desa. Keren. Halo Petamburan? Halo? Oke. Udah denger ya? Haleluya. Jadi kemarin launchingnya di Sulawesi Barat. Terus kami ketemu dengan 5 pendeta yang mendapatkan berkat itu. Saya tanya begini, sudah berapa lama melayani? Wah udah 20 tahun Pak jadi gembala. Udah pernah punya motor gak? Wah ilah, jangankan punya apa-apa. Mimpi aja kok kagak. Kenapa? Ya namanya di desa Pak, jalan kaki lah sehat. Toh juga gak bisa lah punya motor. Oke. Kalau saya kasih motor kira-kira bisa naik gak? Ya nanti diajarin lah Pak. Masa gak bisa? Dan satu pendeta dari perbatasan Toraja dia bilang gini, Pak hari ini hari bersejarah buat saya. Karena hari ini saya membunyikan sepeda motor dan mengegas-ngegasnya. Saya bilang selama ini melayani gimana? Kami tiap hari berjalan kaki 2-3 jam untuk kami melayani. Saya tanya yang terakhir pertanyaan saya. Kenapa kok Anda mau seperti itu? Jawabannya sederhana saja. Kami bukan karena mau dan tidak mau. Tapi Roh Kudus yang memberikan kemampuan kami bekerja di ladang Tuhan dengan luar biasa. Saya bilang kalau Anda dengan jalan kaki bisa mengembalakan. Ditambah 2 kakinya sepeda motor. Anda harus mengembalakan lebih banyak. Saya bilang gini, saya berjanji Pak. Dengan sepeda motor ini saya akan membuka setahun 2-3 gereja baru. Wow keren. Saudara dengar baik ya, ini penting. Jadi ternyata di daerah-daerah itu ada hamba-hamba Tuhan. Pergumul begitu berat dan luar biasa.
Mereka bisa bertahan karena Roh Kuduslah yang membuat mereka bertahan dan kuat. Tidak sedikit orang yang melayani Tuhan dengan malaria. Tetapi mereka tetap bertahan karena Roh Kudus yang membuat mereka bertahan. Jadi saudara-saudara, kalau di Jakarta ini dengan hidup yang enak, cobalah berdoa buat pendeta-pendeta yang melayani. Gimana di Sudan, di Irak, yang dipenggal kepalanya karena Kristus, orang-orang bertahan. Mereka bisa berkata, saya tidak menyangkali Tuhan. Kenapa mereka sanggup berkata begitu? Karena Roh Kudus yang sudah menguatkan, meneguhkan dia. Roh Kudus Roh Kudus memampukan dia melihat bahwa surga lebih dahsyat dibanding sekedar pergumulan dan tantangan di bumi ini, Pak. Jadi pada waktu Stefanus dilempari batu, itu hebatnya Tuhan. Stefanus nggak melihat batu yang dilemparkannya, tapi Tuhan membawa Stefanus melihat surga yang lebih dahsyat dibanding penderitaan batu. Itu hebatnya Stefanus, hebatnya Tuhan. Jadi Tuhan itu selalu menghibur orang-orang yang mengalami berbagai macam penderitaan karena Injil. Itu sebabnya saudara-saudara tidak usah takut, tidak usah cemas, tidak usah was-was mengenai berbagai macam pergumulan dunia ini. Roh Kudus itu menghibur kita. Roh Kudus itu menguatkan kita. Dia yang mengajar kita. Dia yang menemani kita. Amin. Itu Roh Kudus. Itu sebabnya jangan pernah kita menjadi orang berkata, kok saya kesepian. Anda kesepian karena Anda salah hidup. Kok saya merana, Anda merana karena Anda salah hidup. Kok nggak ada yang menghibur. Anda salah hidup. Hei, yang menghibur kita Roh Kudus. Jangan pernah kita berkata, aku seorang diri, aku tidak punya teman, aku tidak punya penghiburan, tidak punya kekuatan. Hei, Roh Kudus yang menyanggupkan kita berdiri kokoh sampai hari ini. Amin. Mari kita pahami ini. Jadi Roh Kudus yang menyertai kita, yang tinggal dalam hidup kita. Dialah yang memampukan kita untuk berjalan dalam berbagai macam pergumulan. Kiranya firman hari ini memberkati kita. Kita pulang dengan semangat antusias yang besar. Karena Roh Kudus yang dijanjikan itu akan menjadi kekayaan kita melihat kerajaan Allah. Akan terus membawa kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Dan akan membawa kita orang-orang percaya tetap kuat dalam pergumulan apapun yang kita hadapi. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita pagi. Haleluya.